Lontar Kawi Ibatara Katuning. Jadi isinya adalah aduk sira atapa ring giri widya. Iki sang adadi yang satata gawenya giri agung. Jadi, sebelum saya sedikit menyampaikan tentang situs Lemahwangi ini, izinkan saya mengucapkan pengenjali umat dari saya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Sagung Dumadi. Ide Pandita Dukuh lagi yang saya sucikan, Eyang Sanjaya yang saya hormati, dan sesepuh-sesepuh dikirim daerah Kali Pagu Batu Raden yang saya hormati, umat atau warga yang ada di Kali Pagu ini, Batu Raden ini yang saya hormati pula dan saya banggakan. Jadi kedatangan kami ini berdasarkan pengalaman dari sahabat kami, teman-teman kami yang juga tergabung di Yayasan Padukan Sisandra Berawan. Jadi Ruang Keperi ini pernah melakukan kegiatan kehidupan selama 2 tahun di sini. Setelah itu komunikasi yang intens dengan Eyang Sanjaya tentang situs Lemahwangi. Sebelum saya diberitahukan tentang apa itu situs Lemahwangi oleh Dirumangku Peri, paling tidak saya harus menggali sedikit tentang apa itu situs Lemahwangi. Nah, kebetulan berkat ide juga saya dikenalkan seorang editor yang memang wawasannya lebih luas, karena saya bukan ahli sejarah tetapi senang membaca tentang itu. Jadi ada beberapa bekal yang diberikan editor saya tentang situs Lemahwangi ini. Secara detail saya tidak bisa menyampaikan dari awal bagaimana situs Lemahwangi ini. Saya sudah memberikan penjelasan tentang yang secara garis besar. Jadi karena penulisan sejarah di Indonesia, terutama di Nusantara ini berbagai macam. Jadi kadang-kadang membuat kebingungan para pembaca. Jadi pembaca yang senang dengan penulis si A, mungkin sejarahnya itu yang benar gitu. Nah, saya inginnya apa dasar tentang situs Lemahwangi ini berdasarkan 2 alat bukti. Yang pertama lontar, dan kedua tentang apa yang ada di tempat situs Lemahwangi ini gitu. Saya sudah sampaikan kepada Eyang bahwa editor kita nih, Erwin Winarno, sudah pernah ke sini. Jadi semua data kita diberikan bahwa situs Lemahwangi ini adalah peradaban purbakala. Jadi tentang peradaban-peradaban yang lama itu diwujudkan dengan bentuk daripada bebatuan yang ada di situs Lemahwangi. Jadi ada yang berbentuk lonjong, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk persegi. Jadi itu mencirikan bahwa situs Lemahwangi hadir di zaman Megalitikum. Jadi seperti itu gitu. Nah, memang dari awal situs Lemahwangi ini terdiri dari berbagai macam pengaruh. Yang pertama itu dari Sunda, menjadi peradaban Galuh. Yang kedua ada pengaruh dari Kutai Kartanegara. Yang ketiga ada dari Jawa Tengah sendiri. Keterkaitannya antara lain posisi daripada Banyumasan atau Lemahwangi ini antara Jawa Tengah dari segi geografis dan Jawa Barat. Jadi untuk
kehidupan di sini adalah tempat yang paling netral. Salah satu contohnya adalah bahasanya, bukan bahasa Jawa dan bukan bahasa Sunda. Jadi bahasa Ngapiak, Ngapak ya. Nah, itu yang tertulis di situs Lemah Wangi itu, salah satunya. Saya sedikit bacakan tentang dalam lontar Kawi yang namanya Lontar Kawi Ibatara Katoning. Jadi di sini adalah aduk sira atapa ring giri widya. Iki sang adadi yang satata gawenya giri agung. Jadi di situs Lemah Wangi di lereng gunung yang dulunya sebenarnya bernama Gunung Agung, ada pengaruh keyakinan tertentu menjadi Gunung Slamet. Jadi yang menulis bukan pemikiran saya, yang menulis lontar itu dulu. Jadi tidak ada tendensi apa dari saya, memang lontarnya seperti itu. Jadi yang artinya Anda akan mendapatkan kedamaian, keselarasan jiwa di sekitar pertengahan gunung, karena itu sudah ketetapan semesta melalui Gunung Agung. Jadi isi lontar itu artinya seperti itu. Jadi Gunung Slamet yang namanya sekarang Gunung Slamet dahulunya bernama Gunung Agung. Kemudian disebutkan di lontar itu, dan kita dapat mempelajari lah, kita sebagai manusia akan mendapatkan suatu kehidupan yang tentram jika kita berada di dalam widya, yaitu memposisikan diri kita di jalan yang tengah, tidak terlalu ego, tetapi juga tidak terlalu posisi mengalah, tidak terlampau amarah, tetapi juga tidak sabar yang berlebihan, tetapi kita tidak terlalu menggebu-gebu, dan tapi kita juga tidak terlalu bersantai ria. Jadi isi lontar seperti itu yang ini. Karena inilah bahasa filsafat, apa maknanya silakan bapak-bapak atau ibu-ibu dalam hal ini meresapi tentang filsafat itu. Kemudian disebutkan juga dalam lontar itu, iku sang adadi yang setawi gawanya giri agung, karena kita sudah menetapkan semesta melalui Gunung Agung. Alam telah menciptakan kehidupan kita melalui jalan, karena alam sendiri, yaitu Gunung Agung atau Gunung Slamet, adalah dewa yang sebenarnya. Dalam artian lam ini, lontar Ibatara Katoning kalau diartikan adalah dewa yang terlihat. Jadi itu yang real. Saya harus bacakan karena supaya tidak menyalahi isi apa itu lontar itu. Di dalam lontar tersebut juga menyebutkan bahwa di Lemah Wangi hilang terkubur abu letusan, yaitu Gunung Agung, maka timbullah istilahnya migrasi daripada penduduk-penduduk yang menggunakan pemahaman yang sedikit berbeda, keyakinan, atau karena tempat ini adalah menjadi tempat yang istimewa, efek daripada gunung meletus, jadi menjadi tanah yang subur. Nah, ini diwujudkan sebuah lingga dan yoni yang dinamakan adalah batu lumpang. Nah, batu lumpang ini adalah manifestasi dari kesuburan ibu bumi, kefeminan. Kalau di Bali itu purusa perdana, laki perempuan, dimana kita apiah hati batu lumpang inilah batur bebaturan, mempunyai arti lubang atau pintu masuk atau keluar. Sementara lumpang ini adalah menggangga, memanjang. Dan selanjutnya digabungkan, maka secara sanepan atau bahasa yang disembunyikan, diketahui bahwa kata batu lumpang merujuk kepada perempuan. Jadi berbentuk yoni.
Nah, kita berharap dengan adanya situs Lemah Wangi ini bahwa generasi muda selanjutnya mampu atau bisa memberikan sumbangsihnya bagaimana kita merawat alam yang ada di daerah sekitar Lemah Wangi ini atas petunjuk-petunjuk dari Eyang Sanjaya yang mungkin lebih paham dengan daerah sekitar di sini. Jadi untuk dimaklumi, Eyang Sanjaya mungkin berpuluh-puluh tahun sudah di sini, yang lebih paham tentang geografi di sini akan memberikan bagaimana kita memberikan sumbangsih sebagai generasi muda tanpa memperlihatkan kita bahwa keyakinan berbeda. Keyakinan itu hanya sebagai sebuah baju. Jadi saya lihat baru sehari di sini yang Sanjaya mampu merangkul dengan beda keyakinan meneguhkan sebuah satu persatuan bagaimana merawat alam. Kalau alam kita respon lebih bagus dan alam akan merespon lebih bagus. Kalau kita merespon alam itu tidak bagus, memperlakukan alam tidak bagus, alam juga memperlakukan diri kita tidak bagus. Jadi saya sangat salut dengan Eyang bagaimana di sini beserta kerabat-kerabat dan yang lain yang satu padepokan yang mampu menjaga apa yang ada di situs Lemah Wangi ini. Nah, memang ada nanti tentang Siwa Buddha ini karena beda pemahaman saya tidak akan utarakan dalam hal ini karena sempat di depan itu menanyakan tentang Buddha tadi karena itu belum tumbuh. Jadi yang baru terlihat hanya Siwa saja. Jadi istilahnya karena ini pemahaman tentang situs, jadi saya ingin menyampaikan tentang yang real, jadi lontar dan bukti alam yang ada di situs Lemah Wangi yang kita terlihat tadi. Sekali lagi saya sangat salut Niki sama Eyang Sanjaya. Nah, keterkaitan dengan